melaksanakan atau mensukseskan vaksinasi COVID-19 ya. Harapannya semua bisa tervaksinasi dengan baik. Nah, yang akan saya bawakan ini temanya apa vaksinasi itu. Kemudian patofisiologinya, waspada tentang kerentanan, kemudian bagaimana cara kita menghadapi ya supaya kita terhindar dari kecemasan. Nah, sebagai definisi awal tentang respon kecemasan itu apakah ada ya di semua orang? Tidak semua kecemasan itu ada di semua orang, tetapi ada orang-orang yang rentan kecemasan itu akan muncul. Jadi, timbulnya kecemasan tentang imunisasi. Di sini khususnya vaksinasi COVID-19 yang sedang kita jalankan sekarang. Bagaimana terjadinya kecemasan atau stres? Ya, stres itu terjadi karena ada sesuatu masalah ya. Di sini masalahnya tentang vaksinasi. Ada beberapa orang yang menyebutkan bahwa vaksinasi itu sangat bermanfaat ya. Sehingga dia beranimo untuk mendapatkan vaksinasi ya. Pada banyak kesempatan ini kita ingin sehat sehingga kita selalu bertanya, kapan saya bisa divaksinasi? Di mana saya bisa divaksinasi? Tetapi ada beberapa dari komunitas atau masyarakat yang masih ragu, ya, sehingga nanti saya takut enggak ya kalau divaksinasi, pingsan enggak ya kalau disuntik? Nah, jadi ada beberapa faktor atau 3 faktor di sini biasanya fisik, psikologis, sosial. Nah, ini kalau digabung dari ketiganya ini menjadi namanya diatesis stres. Ya. Kalau ada semua 3-tiganya ya lebih rentan. Tapi kalau tenaga kesehatan paling berpotensi bertemu dengan pasien sehingga kemarin diprioritaskan pertama. Kemudian lansia karena dia lansia dulu awalnya tidak boleh. Wah jangan berbahaya lansia ya, ada berita-berita itu juga menyebabkan kecemasan. Ada lansia yang keluarganya boleh lansia di imunisasi atau divaksinasi, ada keluarga yang tidak boleh ayah ibunya kakek neneknya divaksinasi ada. Sehingga terjadi pro dan kontra. Tetapi sebetulnya kalau saya lihat animo masyarakat lansia, mereka sangat senang berpartisipasi di imunisasi ini. Ya. Kemudian wanita, ya kenapa wanita ya? Di sini ada reaksi vasovagal. Kemudian berat badan. Berat badan yang rendah ya itu menurut nanti ada seperti BMI ya kalau kita lihat garisnya kalau termasuk rendah itu resiko terjadi vasovagal. Apa ya itu vasovagal itu ya? Nah, vasovagal itu adalah tadi orang-orang yang rentan terdapat respon stres akut. Saudara. Ini kita lihat gambarnya ya supaya tidak ngantuk. Nah, ini ada gambar.
Di sini ada yang namanya nervus vagus. Nah, ini vasovagal. Ya, ini nervus vagus. Di mana ini ada emosional, kemudian akan terjadi trigger, ada pencetus hemodinamik, kemudian ada bradikardi. Di sini kok ada gambar vasodilator, di sini ada gambar usus, vasodilatasi, respon ada somatik. Ini saling berhubungan. Ya, kadang ada yang langsung ke visceral, terjadi nyeri. Kemudian ada yang vasodilatasi menjadi kalau habis disuntik kok mau pingsan ya. Nah, ini ada suatu hubungan namanya refleks sinkop, ini hubungan pingsan dari nervus vagus. Nah, ada respon reri, perubahan denyut jantung, ya, dan sebagainya. Itu yang fisik, kira-kira ada hubungannya seperti itu ya. Kalau ingin jelas, kenapa kok saya jadi pusing? Lah dipikir-pikir terus, jadinya takut. Kalau takut, cemas. Nah, jadinya terjadi respon tersebut. Secara psikologis, temperamen ya atau kepribadian atau temperamental. Ada tuh gambar seorang orang yang tinggi besar. Ya, kalau melihat di YouTube atau di WA dikirim, takut mau disuntik, teriak-teriak. Ya, padahal jarumnya baru ditempel. Ya. Kadang orang yang merasa hebat sama jarum takut, misalnya demikian. Yang lain misalnya usia perkembangan dan kognitif. Ini tergantung. Anak kecil, pengetahuan sedikit. Orang yang dewasa, pengetahuannya lebih berkembang. Atau seorang tenaga kesehatan, itu pun bisa terjadi rasa takut. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang rentan, disiapkan pengetahuannya sebelum diinjeksi atau disuntik untuk vaksinasi. Supaya apa? Kalau ada mengerti, ada manfaat yang dibutuhkan, maka kita akan lebih berani atau mempersiapkan sebelum vaksinasi. Yang lain adalah ada riwayat kecemasan dan depresi. Itu akan mempercepat respon stresnya lagi. Ya. Kemudian pengalaman sebelumnya mungkin ada temannya yang disuntik teriak-teriak jadi takut. Itu pengalaman psikologis sebelumnya. Ya. Jadi ada yang bilang, waduh saya setelah disuntik sakit suntikannya atau demam. Bisakah terjadi? Bisa juga ya. Tetapi itu bisa dicegah. Contohnya kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah sistem stres di pusat otak kita ya. Ada yang namanya hipotalamus, pituitary, dan adrenal di sini ya. Nah, sini sampai sini bawah sini. Adrenal sini. Ini saling berhubungan. Ya, di mana ada pikiran yang berpikir, ada hormon yang berjalan menyebabkan hubungan fisik, hubungan somatis yang ada di sini. Contohnya, kenapa cemas dan depresi ini bisa memicu terjadinya stres tersebut. Di sini ada namanya GABA ya, yang berpengaruh terhadap cemas, benzodiazepin, serotonin tadi yang berhubungan dengan depresi. Apabila sudah ada kerentanan, maka akan lebih mudah terpicu respon tersebut. Rasa sakit, ini ya sebetulnya enggak sakit nih, kita punya analgesia penahan sakit. Ya, tetapi karena terlalu sensitif sehingga timbul rasa sakit. Ya, ini
contoh saja. Contoh saya sendiri. Tadi misalnya saya mempunyai pengetahuan tentang kesehatan. Kenapa menjadi takut? Harusnya kan menjadi positif, ya. Ini ya, tentang pengetahuan. Kita harus berpikir positif, ya. Kemudian pengetahuan kita baik, tetapi kenapa respon saya waktu itu mau diimunisasi terjadi peningkatan tadi perubahan denyut jantung. Tetapi tidak terasa, saya stres, enggak kok, tapi kok naik sendiri ya. Nah ini mungkin perlu tanda-tanda ya, mungkin sudah berubah sangat sensitif secara fisik. Ya, itu juga bisa terlihat. Dulu tensi 50 ke atas tidak boleh. Tetapi dengan tensi di bawah 100 sakit semua. Cara pengelola itu bisa memberikan saran yang baik ya. Pengalaman dari teman sebaya, saya sudah disuntik, oh enggak apa-apa, itu malah saya setelah disuntik rasanya menjadi nyaman, tidurnya pulas. Nah ya, oh iya toh enggak apa-apa, sehingga akan menjadi tambah mantep teman yang mau divaksinasi. Nah, ini yang disebutkan ada faktor demam. Bisa terjadi demam enggak? Bisa kalau ada stres akan berpengaruh dengan sistem imun. Sehingga di sini akan terjadi peningkatan daripada faktor-faktor ini imun ya, makrofag. Sehingga akan terjadi demam. Jadi persiapkan sebelum vaksinasi harus sudah beberapa hari atau seminggu sebelumnya makan makanan bergizi, tidur cukup, jangan kelelahan ya, sehingga kita menghadapi vaksinasi itu dengan badan yang fit, sehat ya, sehingga hasilnya juga akan menjadi lebih baik. Ya, ini adalah gambaran keadaan persiapan atau proses yang akan terjadi pada vaksinasi. Nah, respon stres akut itu secara umum bisa terjadi tiba-tiba 5 menit setelah imunisasi. Demikian reaksi vasovagal dengan tadi sinkop itu pingsan ya. Nah, di tenaga kesehatan sendiri pada saat itu harus menilai atau harus berkomunikasi dengan baik. Bagaimana nanti menerima imunisasi, dijelaskan supaya pasien-pasien yang memang rentan ini menjadi rileks ya. Jadi tidak akan terjadi reaksi stres akut ini misalnya ya. Pada kulit akan terjadi kulit pucat, berkeringat, pernapasan, mungkin gelombang napasnya jadi cepat gitu ya. Kardiovaskuler tadi yang seperti contohnya saya, kalau detak jantung tidak naik, tapi tekanan darahnya meningkat ya. Tetapi kalau pada yang mau pingsan, tekanan jantungnya atau tekanan darahnya menurun, terjadi pingsan. Kok ada gastrointestinal ya? Oh ya, ini nanti prosesnya ada gambarnya ya. Kemudian gejala-gejala neurologis yang lain. Nah, bentar, saya kembali dulu. Nah, ini kalau gambar kulit gimana prosesnya?
Oh, ada pusing. Oh, mata saya buram, berkeringat, pucat, ya. Kemudian ada lemes, rasa panas tadi ya bisa digambarkan, ada mual, ada berdenging, ya. Nah, ini proses-proses ada vagal respon. Kemudian tadi kalau respon mual, dari mana asalnya bisa mual? Nah, ini ada proses stres, kemudian ada nervus vagus juga yang ada hubungannya dengan motilitas daripada lambung. Itu akan menurun. Kemudian ada cabang lagi yang ke parasimpatik. Sehingga di sini akan terjadi motilitas daripada usus sehingga kepengen mual, muntah. Nah, prosesnya seperti ini. Kemudian tadi yang sinkop gambarnya sama seperti yang tadi ya, terjadi vasodilatasi, pembuluh darah menurun, tekanan darah menurun dan akan terjadi pingsan. Ya. Kemudian, nah, bagaimana kita mewaspadai terhadap kerentanan ini? Jangan lupa, nanti ini misalnya ada bapak, ibu, mungkin tenaga kesehatan, ingat antara interaksi beberapa faktor ini ya, supaya dicegah sebelumnya. Ada nggak yang akan imunisasi mempunyai faktor psikologis, misalnya tadi penyalahgunaan narkoba, pengalaman traumatis, kemudian punya riwayat kecemasan, depresi, fobia, dipersiapkan dulu. Yang akan dilakukan untuk vaksinasi apa, diberikan juga pencegahan, diberikan support yang positif, dan untuk fisik, untuk gizi sehat. Faktor biologi, misalnya tadi ya, usia anak-anak lebih rentan stres ya. Untuk genetik tadi, orang yang keluarganya ada yang menderita depresi, cemas, diberikan suatu penguatan. Kemudian copying dengan gejala yang pernah dirasakan oleh teman atau keluarga yang merasakan tidak nyaman waktu dilakukan vaksinasi. Faktor pemicu situasi keadaan ya, mungkin ini bisa diberikan pencegahan ya untuk pada saat ruang vaksinasi yang bagus, pelayanan daripada perawat yang sangat menurunkan kecemasan, penjelasan dokter itu bisa digunakan untuk menekan stres tersebut. Ya, faktor neurologis yaitu disosiasi. Ya. Disosiasi itu seperti pengalihan tadi ya, tahu-tahu pingsan. Ya, ini preventifnya, eksklusi itu maksudnya remaja usia 10-9 tahun mungkin ditunda dulu untuk belum vaksinasi sekarang atau menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Kemudian riwayat gangguan jiwa, pernah gangguan jiwa harus diberikan penjelasan dengan baik, diberikan penguatan. Kemudian orang yang sangat sensitif ya, biasanya akan merasa sakit ya, mungkin kalau supaya mau disuntik harus rileks dulu sambil ngomong, sambil ngobrol sehingga tidak terasa kalau akan disuntik. Sosmed mungkin di stop dulu sehingga tidak menimbulkan rasa-rasa takut dari berita-berita daripada WA. Nah, ini yang terakhir ya, mungkin yang namanya stres beneran itu disebut distres ya, distresnya bisa di sini yang menurun, kita sini bisa yang terlalu aktif ya. Kalau menurun tadi ya semua akan menurun ya, tapi kalau meningkat akan perilakunya meningkat ya.
hiperaktif, ya, tidak fokus, menangis, panik, dan sebagainya. Ya, yang bagus adalah yang di tengah-tengah, tidak rendah, tidak tinggi. Ya, saya kira terima kasih. Kita akhiri. Semoga penjelasan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Inawati yang telah memberikan paparan yang sangat jelas sekali. Tadi dilengkapi gambar-gambar, sehingga kita bisa memahami gejala maupun tanda yang terkait dengan kecemasan yang terkait dengan vaksinasi. Baik, memasuki materi yang kedua, saya izin membacakan CV dari pembicara, yaitu Dr. Tanjung Ayus Mekar, Magister Sains Medicine, spesialis kedokteran jiwa. Beliau lahir di Semarang 25 Oktober 1985. Beliau lulus dokter umum dari FK Undip tahun 2009, kemudian untuk S2 lulus tahun 2012 dan spesialis kedokteran jiwa dari FK Undip tahun 2020. Beliau juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Undip dan psikiater di Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Beliau juga melakukan banyak pengabdian dan publikasi penelitian dalam bidang fisiologi dan psikiatri. Baik, kami persilakan kepada Dr. Tanjung untuk memberikan paparan selama 20 menit dan bagi peserta bisa melayangkan pertanyaan di kolom chat. Kami persilakan, Dokter. Ya, terima kasih, Dr. Fadli. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu peserta seminar online. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta seminar online yang diselenggarakan oleh Prodi dan Bagian Psikiatri Fakultas Kedokteran Undip dan bekerjasama dengan PDSKJI Cabang Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai tips mengelola kecemasan yang berhubungan dengan vaksinasi. Ya, mungkin pada beberapa orang sebelum vaksinasi itu dilakukan akan ada seringkali bertanya-tanya bagaimana jika, ya, jadi bagaimana jika saya ini akan mendapatkan efek samping yang sangat buruk setelah divaksinasi, atau bagaimana jika petugas terlalu terburu-buru saat melakukan vaksinasi, bagaimana jika nanti ada efek samping jangka panjang yang belum kita ketahui, atau mungkin pertanyaan mengenai bagaimana jika pada saat disuntik itu terasa sangat sakit. Nah, semua pemikiran-pemikiran ini, semua pertanyaan-pertanyaan ini dapat menyebabkan kecemasan yang berhubungan dengan vaksinasi. Mungkin sebagai contoh kasus sederhana adalah ada seorang perempuan berusia 28 tahun dan dia sedang mengantri untuk dilakukan vaksinasi selama 15 menit. Dia mengantri bersama kedua sahabatnya. Sebenarnya dia sudah tampak ragu-ragu untuk menerima vaksinasi tersebut. Pasien tersebut merasa takut disuntik karena dulu sudah pernah disuntik dan merasa sangat nyeri pada saat disuntik. Dia sudah diberitahu bahwa vaksin itu aman dan setelah diberi vaksin, pasien tersebut mengeluh merasa pusing. Setelah kira-kira 1 menit diberikan vaksinasi, pasien tersebut kemudian pingsan. Nah, pertanyaan yang bisa kita ambil dari kasus tersebut adalah, yang pertama adalah, apa yang mungkin menyebabkan tanda dan gejala pada pasien tersebut? Lalu bagaimana sebaiknya menangani KS, pasien tersebut, dan kedua sahabatnya setelah kejadian itu. Lalu yang ketiga, apakah KS harus mendapatkan obat dan atau dikirim ke rumah sakit? Nah, ternyata menurut panduan dari WHO tentang reaksi vaksinasi, apa yang dialami oleh KS tersebut kemungkinan besar adalah suatu reaksi yang dinamakan dengan ISRR. ISRR itu singkatan dari Immunization Stress Related Response, atau bahasa Indonesianya adalah reaksi stres yang berhubungan dengan imunisasi. Mengapa pasien tersebut dikatakan terindikasi mengalami ISRR? Karena
ada riwayat kecemasan atau takut sebelum disuntik. Dan pingsan yang dialami oleh pasien tersebut adalah pingsan jenis vasovagal sinkop yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ina. Nah, ini mengindikasikan bahwa pasien tersebut mengalami ISRR dan tenaga kesehatan bisa membantu menyingkirkan penyebab yang lebih serius, misalnya seperti kipi atau anafilaksis. Lalu apa yang bisa dilakukan kepada pasien tersebut dan juga kepada sahabatnya tadi? Ya, tenaga kesehatan harus tetap tenang, namun juga tetap waspada, dan memberitahu kedua temannya bahwa pasien itu akan baik-baik saja ya setelah nanti diobservasi dan dimonitor. Pasien dan teman-temannya ditempatkan di ruang terpisah, kemudian pasien dibaringkan dengan posisi supine di tempat yang nyaman, lalu diobservasi dan dimonitor sampai pasien tersebut sadar. Lalu apakah diperlukan pengobatan dan hospitalisasi? Ternyata pada kasus ISRR ini tidak diperlukan pengobatan dan hospitalisasi. Nah, lalu yang melatar belakangi bahwa pasien tersebut mengalami ISRR adalah yang pertama karena dia memang punya riwayat takut akan jarum suntik karena ada pengalaman yang kurang menyenangkan pada waktu disuntik sebelumnya, yang mana ketakutan terhadap jarum suntik ini mempunyai hubungan yang searah, hubungan yang saling timbal balik dengan rasa nyeri yang dialaminya. Jadi semakin seseorang itu takut, dengan ini contohnya adalah jarum suntik, maka rasa nyeri yang didapatkan pada saat disuntik itu akan semakin meningkat. Jadi nilai ambang respon nyerinya itu menurun. Karena tadi memang ada hubungannya dengan ke arah hipotalamus dan juga sistem opioid endogen dari sistem saraf pusat kita, sehingga begitu pasien merasa sangat ketakutan, maka rasa nyeri yang didapatkan juga akan semakin meningkat. Dan sebaliknya, setelah dia mengalami rasa nyeri yang sangat nyeri, maka dia akan semakin takut juga. Nah, ketakutan yang besar akan jarum suntik ini dapat menyebabkan masalah di kemudian hari. Bisa masalah jangka pendek atau masalah jangka panjang. Masalah jangka pendek antara lain akan membuat prosedur vaksinasinya ini akan menjadi lebih lama. Kemudian pasien bisa menjadi mengalami pingsan, lalu kecemasan yang berlebihan, dan juga mengalami nyeri yang berlebihan. Dan untuk masalah jangka panjangnya adalah pasien ini di kemudian hari akan ragu-ragu untuk divaksin, kemudian muncul memori yang menakutkan tentang disuntik, tentang divaksin, lalu jadi menghindari ke rumah sakit atau dokter, fobia dengan jarum suntik, dan rasa nyeri yang berkepanjangan. Nah, untuk ISRR sendiri yang merupakan diagnosis dari pasien tersebut, yang mana sudah ada panduannya dari WHO, ini memiliki karakteristik yang mana ISRR tersebut bisa terjadi baik itu di waktu sebelum vaksinasi, selama vaksinasi, ataupun setelah vaksinasi. Nah, untuk membantu memahami respon individu terhadap vaksinasi, maka kita perlu melakukan pendekatan melalui kerangka biopsikososial, yaitu kerangka biologis, psikologis, dan sosial yang mungkin tadi juga sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Ina. Ketiga faktor tersebut, baik biologis maupun psikologis dan sosial, itu saling berinteraksi dan berkontribusi terjadinya untuk memunculkan terjadinya ISRR, di mana ketiga faktor tersebut itu bisa mempengaruhi terjadinya ISRR pada fase sebelum vaksinasi yang dinamakan dengan faktor predisposisi, lalu pada saat vaksinasi atau yang disebut dengan faktor presipitasi, dan ini sifatnya dinamis, dan juga bisa menjadi faktor perpetuasi, yaitu faktor yang terjadi setelah vaksinasi yang menyebabkan terjadinya reaksi stres akibat imunisasi. Nah, ISRR yang terjadi sebelum imunisasi, ini kan tadi dikatakan bahwa dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut ya. Seperti misalnya faktor biologis, tadi sudah dikatakan juga bahwa umur itu mempengaruhi. Misalnya semakin muda umurnya, maka dia akan semakin mudah takut terhadap jarum suntik. Lalu juga faktor genetik dari seseorang. Misalnya seorang itu adalah memang orang yang pencemas, atau dia sudah pernah mempunyai riwayat
mengalami respon vasovagal atau pingsan, dan respon stres akut ya, seperti kemudian lemas setelah disuntik, lalu pandangan kabur dan sebagainya. Dan masa tubuh yang rendah itu juga lebih rentan mengalami ISRR dibanding dengan masa tubuh yang lebih tinggi atau normal. Kemudian faktor psikologis, ya, antara lain adalah pengalaman yang tidak menyenangkan saat disuntik. Mungkin setelah disuntik dia mengalami nyeri yang berlebihan atau mungkin pusing, ya, atau mungkin pandangan kabur dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi terjadinya ISRR. Lalu kecemasan yang dialami oleh pasien itu sendiri, misalnya kecemasan terhadap vaksinnya, ya, terhadap efek samping vaksinasi, ya, kemudian kecemasan terhadap situasi pandemi saat ini, itu juga bisa mempengaruhi. Lalu faktor sosial, misalnya sebelum vaksinasi mendapatkan banyak info-info yang kurang kredibel atau info-info negatif dari sosial media atau opini-opini orang lain, ya, tentang efek yang kurang menyenangkan dari vaksinasi, atau mungkin melihat sendiri orang lain mengalami efek yang kurang baik setelah divaksin, dan juga bisa jadi dari faktor keyakinan dan budaya yang dimiliki oleh pasien tersebut. Nah, untuk faktor presipitasi atau faktor yang muncul pada saat divaksinasi itu juga bisa terdiri dari 3 faktor tadi, ya, dari biologis, psikologis maupun sosial, ya, hampir sama sebenarnya, ya. Kalau yang dari faktor presipitasi ini yang dari biologis, misalnya orang yang akan menerima vaksin tadi misalnya berdiri lama, mengantri, tidak diberi tempat duduk, nah itu bisa akan menimbulkan risiko terjadinya stres pada saat vaksinasi. Kemudian juga adanya respon vasovagal, riwayat respon vasovagal atau respon stres akut pada pasien tersebut. Lalu masalah psikologi juga seperti rasa takut dan kecemasan yang dialami oleh pasien tersebut akan vaksinasi, dan juga pengalaman nyeri di masa lalu. Kemudian untuk faktor sosial atau lingkungan itu antara lain adalah sikap dan perilaku petugas kesehatan yang akan memberi vaksinasi, misalnya mungkin bisa cara berkomunikasinya atau mungkin cara melakukan tindakannya, itu juga akan mempengaruhi terjadinya respon stres akibat atau yang berhubungan dengan imunisasi. Lalu pada saat divaksinasi itu melihat ekspresi nyeri dari orang lain yang sebelumnya yang sudah divaksin, ya, itu juga akan secara psikologis, ya, itu akan mempengaruhi. Nah, apabila seseorang itu mengalami respon stres imunisasi pada saat vaksinasi, ya, sesaat setelah vaksinasi, misalnya dia mengalami contohnya tadi pingsan atau sinkop vasovagal, ya, atau respon stres akut, maka besar kemungkinannya dia akan mengalami reaksi stres imunisasi setelah atau beberapa hari setelah dilakukan vaksinasi, atau yang dinamakan dengan faktor perpetuasi. Ini munculnya biasanya sekitar 7 hari, ya, selama 7 hari setelah vaksinasi. Nah, ini juga dipengaruhi sama, ya, dengan 3 faktor tadi, biologi, psikologi, dan sosial. Yang mana biologi itu mungkin adanya sensitisasi dari HPA aksis yang tadi juga sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, bahwa HPA aksis ini adalah sistem yang mengatur dari reaksi stres di tubuh kita. Nah, ini sistem tersebut sangat sensitif, lebih sensitif dibanding biasanya, ya, dan respon tersebut berkelanjutan. Lalu masalah psikologi, ya, ketakutan yang berlebihan dan terlalu waspada. Misalnya ada perubahan yang dirasakan oleh tubuh, misalnya badannya pegel-pegel, ya, kemudian atau mungkin ada rasa kebas, ya, atau mungkin rasa nggak nyaman di tubuh, ya, itu langsung seseorang yang mengalami post immunization ISRR ini dia akan terlalu berwaspada, ya, terlalu waspada, terlalu takut, terlalu cemas. Dan juga yang faktor yang lain adalah sosial. Misalnya adalah sikap dan perilaku orang lain. Contohnya adalah keluarga, masyarakat, dan media. Biasanya gejala yang dialami seseorang yang mengalami ISRR post imunisasi itu adalah gejalanya merupakan suatu gejala neurologis disosiatif yang bisa dengan atau tanpa diikuti oleh
kejang non epileptik. Bisa misalnya kaku otot atau gangguan berjalan, gangguan bergerak, atau gangguan sensorik, misalnya rasa kebas, kemudian rasa kesemutan, ya, dan lain-lain. Yang mana ternyata setelah diperiksa lebih lanjut, tidak ada kelainan dalam pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nah, ini juga sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya bahwa immunization stress-related response ini dibagi menjadi dua, yaitu yang terjadi pada saat imunisasi itu berlangsung atau yang dinamakan dengan peri-imunisasi, saat imunisasi berlangsung atau segera setelah imunisasi itu berlangsung, sekitar 2-5 menit setelahnya. Bisa berupa respon stres akut maupun respon vasovagal, seperti tadi pandangan kabur, melihat bintik-bintik hitam, ya, kemudian pusing, kepala terasa ringan, dan sampai pingsan. Kemudian yang terjadi setelah vaksinasi atau post immunization itu biasanya terjadi 7 hari setelah imunisasi dan gejalanya disebut dengan respon gejala neurologis disosiatif. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk mencegah kecemasan sebelum dilakukan vaksinasi, ya, terutama untuk masyarakat, yang bisa kita sampaikan, ya, bahwa memang kecemasan itu kadang-kadang memang diperlukan oleh tubuh kita untuk menghadapi suatu ancaman yang berfungsi sebagai survival, ya, jadi untuk bertahan. Nah, tergantung respon tubuh kita bagaimana, mau fight atau flight. Nah, tidak ada yang salah dengan mengkhawatirkan sesuatu yang baru. Yang menjadi masalah adalah membiarkan kecemasan itu secara otomatis mendorong proses pengambilan keputusan kita. Ya, kalau di sini khususnya tentang vaksinasi, yang tadinya sudah dijadwalkan vaksin, terus akhirnya jadi nggak mau berangkat, ya, karena tadi cemas tadi, ya. Atau mungkin kecemasan itu bisa membuat seseorang itu bahkan tidak akan mengambil keputusan sama sekali. Ya. Nah, mengenali dan menerima bahwa kecemasan itu nyata dan ada, itu akan membuat seseorang itu dia melakukan suatu upaya yang disadari untuk bisa menangani kecemasan tersebut dengan cara yang lebih baik dan lebih produktif. Contohnya seperti apa caranya? Ya, misalnya mendapatkan informasi yang akurat. Nah, banyak sekali informasi dan opini tentang vaksin, khususnya di sini, ya, yang saat ini sedang beredar adalah vaksin COVID-19 yang informasi tersebut datang dari media sosial, TV, ya, maupun teman, kerabat yang kadang-kadang tidak kredibel dan dapat menimbulkan tambah cemas, menimbulkan kecemasan. Nah, sebaiknya mengumpulkan data dari sumber yang terpercaya, misalnya dari tenaga kesehatan atau dari halaman web vaksin CDC, ya, yang resmi, atau situs kesehatan yang terpercaya. Kemudian kita bisa juga mendiskusikan kekhawatiran dengan orang yang bisa kita percaya. Ya. Nah, walaupun kita sudah mencari informasi yang akurat tadi, kadang-kadang kecemasan itu masih tetap ada. Nah, apapun perasaan cemas yang kita punya, ya, itu akan lebih baik lagi kalau kita bisa meminta dukungan kepada seseorang yang dipercaya. Nah, membicarakan dengan seseorang yang dipercaya itu bisa membantu meyakinkan apa yang menjadi keputusan kita. Dan beritahu kepada orang tersebut bahwa kita merasa khawatir dan berikan kesempatan kepadanya untuk bisa memberikan masukan terhadap keputusan yang kita ambil. Kemudian hindari menggeneralisir takut dengan COVID-19 dicampur dengan takut vaksin COVID-19. Karena rasa takut itu bisa sangat kuat dan mudah untuk digeneralisir. Misalnya, ada seseorang yang mempunyai pengalaman digigit anjing di taman, di sebuah taman. Nah, karena dia menggeneralisir rasa takutnya itu, maka dia nggak berani lagi datang ke taman tersebut. Bahkan di taman tersebut sudah nggak ada anjingnya, atau bahkan dia ketemu sama anjing yang diikat pun, atau anjing yang misalnya tidak galak, ya, itu dia tetap merasa takut karena dia
menyamakan persepsinya ya, bahwa semua anjing itu pasti akan menggigit ya, atau bila saya ke taman itu pasti saya akan digigit anjing lagi sama seperti dulu. Nah, dalam kasus kecemasan vaksin, pikiran mengidentifikasi bahwa COVID-19 adalah ancaman yang sangat nyata dan berbahaya, dan menggeneralisasi vaksin COVID-19 dengan seperti menderita COVID-19 ya. Ya, meskipun COVID-19 dan vaksin COVID-19 itu berkaitan, namun keduanya itu jelas berbeda. Kemudian kita bisa meningkatkan motivasi yang lebih dalam untuk siap divaksin. Misalnya kita semua ingin pandemi ini cepat berakhir ya. Maka imunitas yang diinduksi dengan vaksinasi adalah sebuah langkah besar untuk mengakhiri pandemi ini. Lalu kita bisa menemukan sumber motivasi yang lain, misalnya dengan divaksin kita bisa mengurangi resiko menularkan virus pada orang lain, pada keluarga kita, atau rekan kita, dan mengurangi resiko menderita sakit parah karena COVID-19. Nah, kemudian untuk para tenaga kesehatan, kita juga bisa melakukan pencegahan ya, sebelum dilakukan vaksinasi kepada pasien, misalnya dengan bersikap tenang, kemudian bersahabat dan percaya diri, berkomunikasi dengan baik pada penerima vaksin maupun keluarganya, dan juga mengidentifikasi resiko tinggi. Resiko tinggi yang dimaksud di sini adalah resiko tinggi untuk mengalami respon stres setelah imunisasi di luar dari kondisi medis umum atau kondisi fisiknya. Misalnya kita bisa tanyakan apakah dia memiliki riwayat gangguan cemas atau riwayat gangguan perkembangan, misalnya seseorang yang menderita mengalami autisme atau dengan kebutuhan khusus ya. Kemudian apakah ada pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan. Misalnya dengan pertanyaan seperti ini, seberapa takutkah dengan suntikan? Atau apakah pernah berusaha untuk menghindari jarum suntik karena sangat takut? Atau kita bisa tanyakan riwayat reaksi vasovagal, misalnya pernah pingsan atau tiba-tiba tertidur saat disuntik sebelumnya. Pernahkah merasa sangat pusing atau melihat bintik-bintik atau merasa dingin saat setelah divaksin? Lalu gunakan kata-kata yang netral, seperti misalnya beberapa orang yang kami ketahui di sini mengatakan disuntik itu sakit, namun beberapa yang lain mengatakan tidak sakit. Daripada kita bilang suntikan ini nggak sakit atau suntikan ini sakit, akan sakit. Nah, lebih baik kita mengatakan kata-kata yang netral. Lalu kita bisa berikan pilihan kepada penerima vaksin, apakah Anda ingin disuntik di lengan kanan atau di lengan kiri, ya, daripada kita mengatakan saya akan memberikan suntikan di lengan kanan Anda. Lalu kemudian pada saat eksekusi atau pemberian vaksin, kita bisa mulai memberikan hitungan. Ini dia 1, 2, 3. Lalu mulai ajak bicara atau ajak komunikasi tentang topik-topik apa saja yang bisa mengalihkan perhatiannya. Dibandingkan dengan kita mengatakan bahwa jangan khawatir, ini hanya terasa tersentuh sedikit. Seperti itu. Lalu metode yang lain adalah dengan prosedur muscle tension atau penegangan otot. Ternyata penegangan otot ini dapat menurunkan reaksi vasovagal sinkop atau risiko pingsan. Caranya adalah dengan melakukan penegangan pada kelompok otot besar seperti meremas sebuah bola pada tangan, pada sisi lengan yang tidak disuntik, dan menegangkan otot tungkai dan perut. Menahan ketegangan tersebut selama 15-30 detik sampai terasa hangat atau kemerahan, merelaksasikan otot kembali setelah 15-30 detik, dan diulangi siklusnya. Dilakukan selama dan setelah vaksinasi. Lalu lakukan latihan singkat lengan dan tungkai selama 15 menit sebelum vaksinasi, dan ini akan mengurangi rasa nyeri, bengkak, demam, dan tidak enak badan setelah vaksinasi. Kemudian apabila dari screening itu kita dapatkan pasien dengan riwayat pingsan atau pasien dengan cemas ya, kita bisa kondisikan pasien tersebut secara personal, misalnya lakukan vaksinasi secara privat, terpisah dari orang lain, tawarkan pilihan duduk atau berbaring saat vaksinasi, lakukan prosedur penegangan otot yang tadi sudah jelaskan, lalu tawarkan kepada penerima vaksin apakah dia mau melihat atau mau tidak melihat petugas yang memberi vaksin,
lalu berikan distraktor, dan berikan pujian setelah selesai prosedur. Nah, apabila memang muncul suatu respon stres yang terkait imunisasi pada saat imunisasi itu berlangsung atau peri-ESRR, maka petugas kesehatan itu disarankan untuk tetap rileks dan tetap tenang, ya, karena sebagian besar itu dapat teratasi dengan sendirinya. Dan jika gejalanya berat, pastikan itu bukan reaksi anafilaksis, tetap tenang dan berpikiran positif, dan tidak perlu pengobatan. Dan kita bisa mengelola reaksi vasovagal dengan memposisikan pasien dengan posisi berbaring supine dan melakukan muscle tension relaksasi sampai stabil. Kemudian apabila ISRR-nya itu terjadi setelah vaksinasi, maka kita perlu melakukan pendekatan multidisiplin yang berfokus pada intervensi untuk mengurangi disabilitas fungsional. Ya, misalnya tadi ada gangguan pergerakan atau gangguan sensorik, ya kita bisa konsulkan dengan dokter ahlinya, dokter neurologi, dan juga apabila sudah ternyata tidak terbukti bahwa ada kelainan fisik, maka terapi itu disesuaikan dengan gejala, misalnya diberikan psikoterapi atau diberikan terapi kognitif perilaku atau diberikan obat-obatan anti cemas. Ya, kesimpulannya adalah kita semua harus menyadari bahwa ISRR itu bisa terjadi dan penting untuk menerapkan strategi dalam mengelola kecemasan bagi penerima vaksin. Tenaga kesehatan pun perlu dilatih dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon adanya ISRR, karena misdiagnosis dan tata laksana yang kurang tepat dapat memperburuk kondisi, serta tindak lanjut multidisiplin itu diperlukan jika ISRR itu masih ada setelah vaksinasi, misalnya dengan pengobatan dan juga dengan psikoterapi. Demikian yang bisa saya sampaikan, Dr. Fanti. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Dr. Tanjung atas penjelasannya. Baik, kita sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ini mengingat waktu, izin saya ringkas pertanyaan dari Dr. Ayu, terutama mengenai apakah sifat wajib dari vaksin ini akan mempengaruhi kondisi pasien yang mengalami cemas. Karena biasanya pasien-pasien Dr. Ayu di Karyadi yang divaksin ini mengalami kipi ringan kalau di awal sudah cemas. Kemudian ini masih berkaitan juga dengan kipi, yaitu pertanyaan Dr. Fenty dari Pekalongan. Di sini bagaimana membedakan kipi dengan ISRR tadi ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama, kami persilakan Dr. Inawati untuk tentang apakah kewajiban vaksin itu mempengaruhi kecemasan. Nah, kami persilakan dokter. Ya, mungkin akan saya sedikit memberikan penjelasan. Kalau yang namanya wajib itu menjadi kecemasan, mungkin saya jawab, ya mungkin bisa merupakan salah satu kecemasan. Tetapi tadi kita punya yang tadi kita harus evaluasi dulu ya, tadi yang mengalami kecemasan tadi, apakah ada tadi yang sudah kita sebutkan faktor-faktor kerentanan yang lain. Nah, tadi bagus apa yang sudah disampaikan Bu Tanjung, mungkin bisa ditanyakan, apa yang menyebabkan kecemasan tersebut, ya. Seperti contohnya, misalnya seperti di contoh ya, dia mengalami ketakutan karena dulu pernah disuntik, sakit dan sekarang mau disuntik kembali, misalnya demikian. Sehingga kita pendekatannya adalah sesuai dengan apa yang diutarakan. Ya, fokusnya dengan apa yang dia sampaikan, kenapa. Atau dia masih ragu dengan apakah saya perlu disuntik. Masih ragu dengan pengobatannya karena masih baru awal
pertama kali ada vaksinasi COVID ini. Nah, sehingga kita harus mengubahkan atau pemikirannya, dibentuk dia dengan pemikiran baru yang mungkin lebih bisa dipahami. Nah, itu adalah contoh-contoh tadi dalam pendekatan komunikasi. Ya. Kalau tadi ini sosial ya, kalau secara fisik misalnya, saya misalnya tadi sudah disebutkan saya badannya kurus, saya jadi takut, kok saya harus diimunisasi. Nah, kita jelaskan dengan pendekatan biologis misalnya ya. Kalau takut sekarang, mungkin bisa kita beberapa waktu, misalnya seminggu lagi atau 2 minggu lagi, dengan perbaikan mungkin makannya, mungkin makan bergizi, dan sebagainya. Jadi pendekatannya tetap sesuai dengan apa yang dia keluhkan, atau step-stepnya berjenjang. Atau yang dikeluhkan tadi tentang di rumah sakit, tadi yang sudah dijawab oleh dokter atau sudah diuraikan dokter Tanjung mengenai bagaimana cara menyuntik tidak sakit. Ya, tidak bilang ini. Waktu itu, waktu saya disuntik, dokter, ini saya tidak berbohong loh. Kalau disuntik itu ya mesti saya bilang sakit sedikit, seperti digigit suntik semut. Nah, saya begitu. Mungkin kata-katanya tadi kalau dengan dokter Tanjung bisa dirubah, ya, sehingga orang tersebut menjadi terlena, ya, tidak terasa kalau mau disuntik, misalnya dengan peregangan, dengan kata-kata yang lain, dengan mengalihkan kata-kata, dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kecemasan sehingga pasien tersebut menjadi rileks. Saya kira mungkin itu ya, mungkin kalau Dr. Tanjung menambahkan apa? Silahkan Dr. Tanjung untuk pertanyaan tadi dari Dr. Fenty dan juga sekaligus kepada dari Dr. Asri mengenai membedakan KIPI dengan ISSR dan juga apakah ada farmakologinya. Ya. Silahkan Dr. Tanjung. Baik, terima kasih Dr. Fenty. Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Betul sekali ya, bagaimana kita bisa membedakan ISRR dengan reaksi KIPI, terutama yang mirip adalah reaksi anafilaksis ya, sama-sama dia ada pingsan, ada penurunan kesadarannya. Membedakannya adalah menurut sumber yang saya dapatkan ya, jadi ISRR itu memang frekuensinya, insidensinya lebih sering terjadi dibandingkan dengan anafilaksis. Dan biasanya pasien itu kalau untuk anafilaksis itu dia memang ada riwayat alergi sebelumnya ya. Sedangkan pada ISRR itu memang jarang yang mengalami riwayat alergi sebelumnya. Lalu yang bisa kita lihat dari onsetnya ya, onsetnya kalau ISRR itu tiba-tiba, misalnya kayak kasus tadi itu sekitar hanya kurang dari 5 menit, itu tiba-tiba dia pingsan. Tapi kalau ya reaksi anafilaksis itu bisa dimulai dari 5 menit sampai 60 menit ya setelah imunisasi, lalu kemudian dia muncul reaksi anafilaksis. Yang lainnya adalah pada kulit ya. Kulit itu kalau pada reaksi anafilaksis kita bisa melihat adanya ruam-ruam urtikaria, kemerahan, terus kemudian mata merah ya. Kemudian mata berair ya dan sebagainya. Tapi kalau pada ISRR tidak didapatkan kelainan pada sistem sensorik ya. Walaupun memang pada sistem hemodinamik yang misalnya heart rate itu sama-sama heart rate-nya itu bisa menurun ya, sama seperti pada reaksi anafilaksis. Ya, kemudian kalau ISRR itu biasanya tidak mengancam nyawa ya, karena dia bisa sembuh dengan sendirinya, tidak perlu pengobatan. Tapi kalau yang reaksi KIPI atau reaksi anafilaksis ini tadi mengancam nyawa dan perlu segera diobati dan bahkan segera dirujuk ya, ke tempat pelayanan yang tepat seperti itu. Mungkin itu Dr. Fenty.
Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjawab Dr. Fenty dan Dr. Astring. Kemudian pertanyaan terakhir, Dokter pembicara, ini dari Ibu Justina dari Sekolah Nusa Putra menanyakan kalau memang sudah ada kecemasan walaupun itu tidak punya komorbid dan kemudian ada terjadi efek samping, apakah vaksin kedua wajib atau tidak? Dan juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Gindo tadi bagaimana kalau memang orangnya sudah memiliki gangguan cemas sebelumnya. Kami persilakan Dr. Inawati. Ya, menurut pendapat saya, kalau sudah ada kecemasan sebelumnya, tadi adalah wajib dikelola dulu sebelum melakukan vaksinasi. Ya, kalau kecemasan tersebut dulu sudah ada, terus sekarang hilang sembuh, ya kita harus waspada. Apakah perlu diberikan pengobatan kecemasan dulu, karena dulu memang sudah pernah sakit, atau bagaimana? Kemudian pengetahuan harus kita siapkan, apakah dia setelah mendapatkan pengetahuan tentang vaksinasi menjadi lebih responnya rileks, bisa menerima, begitu ya. Nah, kita tidak bisa memaksakan, ya. Kalau dia memang takut, tidak bisa memaksakan. Kita harus berkonsultasi lah, kita berkonsultasi dulu, kalau perlu dengan dokter yang dulu pernah merawat dia. Apakah pasien ini sudah mampu menghadapi suatu tekanan, dan sebagainya. Nah, untuk pihak vaksinator atau tempat untuk mengelola itu juga harus menanyakan apakah pasien ini pernah mengalami gangguan-gangguan kecemasan sebelumnya. Dan setelah akan vaksinasi juga harus tadi memberikan suatu hal yang nyaman, rileks, sehingga vaksinasi bisa diberikan. Nah, saya kira lebih baik itu dilakukan dulu daripada harus tadi dengan pemaksaan, wajib, dan sebagainya. Kita coba langkah-langkah dulu pelan-pelan sampai yang terbaik adalah dia merasa nyaman. Dia terasa mau disuntik di mana, dengan dokter siapa, dia akan nyaman. Pendapat saya seperti itu. Dokter Tanjung, Dokter Tanjung. Mungkin Dokter Tanjung ada tambahan, Dokter? Dipersilakan, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Tanti. Saya mungkin menanggapi pertanyaan dari Ibu Justin yang selanjutnya, misalnya pada vaksin pertama sudah ada efek samping seperti lapar dan gatal. Lalu apa yang kedua itu juga harus divaksin seperti itu ya dokter? Nah ini memang sebelum dilakukan vaksinasi yang kedua itu memang harus perlu dilaporkan dulu ya adanya suatu efek samping yang pernah dialami pada vaksinasi yang pertama, dilaporkan ke tenaga kesehatan yang bertugas di situ. Selain dilakukan pemeriksaan fisik juga tentunya ya sama dengan seperti yang pertama ya, maka riwayat-riwayat adanya alergi atau efek samping harus dilaporkan, yang mana nanti akan dievaluasi oleh tugasnya ya, apakah pasien tersebut kira-kira masih bisa mendapatkan vaksin yang kedua atau mungkin ditunda dulu seperti itu ya. Jadi saran yang baik atau langkah yang baik adalah tetap datang ke tempat vaksinatornya ya dan dilaporkan efek samping yang dialami. Seperti itu, dokter. Baik, terima kasih Dokter Tanjung, sangat jelas penjelasannya. Dan sayang sekali tidak terasa kita sudah 1 jam lebih berdiskusi mengenai kecemasan terkait vaksin. Dapat kami simpulkan dari seminar ini bagaimana kecemasan terkait imunisasi dan proses pembentukannya atau psikopatologi, hal-hal yang menyebabkan kerentanan, dan juga tindakan-tindakan pencegahan yang dapat dilakukan baik sebagai tenaga kesehatan maupun
sebagai keluarga dan yang menerima vaksin sendiri. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga untuk menutup acara seminar pada sore hari ini, untuk kebersamaan kita semua, kami mohon untuk membuka kamera dan kita akan mendokumentasikan dengan foto bersama dan mohon bantuan panitia untuk bisa mengabadikan. Baik, kita tunggu. Yang belum membuka kamera, kami persilahkan. Ya. Baik, dalam hitungan 5 dari sekarang, kita tunggu ya. Mohon dibuka untuk kameranya. Ya. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Satu kali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih sekali untuk seluruh peserta yang sangat antusias mengikuti dari awal hingga akhir. Mohon maaf kepada penanya yang belum sempat terjawab. Nanti bisa menghubungi kontak person yang sudah ada dan bisa diberikan jawaban secara pribadi. Sekali lagi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar series berikutnya dari Psikiatri FKU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.